Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ralia Sabilillah dengan NIM 2002 12 6348. Mata kuliah Pengantar Manajemen kelas B dengan judul The Planning and Organization atau Perencanaan dan Pengorganisasian. Universitas Riau, dosen pengampu Bapak Rio Marpaung SEMM. Perencanaan. Pengertian. Secara umum, pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Atau dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Menurut para ahli. 1. Early Swandi. Menurut Early Swandi, pengertian perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. 2. Barbara Becker. Menurut Becker, dalam Rustiadi 2008, 339, pengertian perencanaan adalah suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan. 3. Jacqueline Alder. Menurut Alder, dalam Rustiadi 2008, halaman 339, pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. 4. John Douglas. Menurut Douglas, definisi perencanaan adalah suatu proses kontinu dari pengkajian, membuat tujuan dan sasaran, dan mengimplementasikan serta mengevaluasi atau mengontrolnya. 5. George Steiner. Menurut Steiner, pengertian perencanaan adalah suatu proses memulai dengan sasaran-sasaran, batasan strategi, kebijakan, dan rencana terperinci untuk mencapainya, mencapai organisasi untuk menetapkan keputusan, dan termasuk tinjauan kinerja dan umpan balik terhadap pengenalan siklus perencanaan baru. Alasan pentingnya perencanaan dalam manajemen. 1. Perencanaan dilakukan untuk mencapai protective benefits. 2. Perencanaan dilakukan untuk mencapai positive benefits. 3. Tujuan menjadi jelas dan terarah. 4. Semua bagian yang ada dalam organisasi akan bekerja ke arah satu tujuan yang sama. 5. Menolong mengidentifikasikan berbagai hambatan atau peluang. 6. Membantu pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif. 7. Perencanaan sendiri dapat diartikan aktivitas pengawasan. 8. Perencanaan juga dapat membantu untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian. Tipe-tipe perencanaan dan rencana. Menurut jangka waktu, tipe perencanaan dapat digolongkan. Perencanaan jangka panjang adalah rencana yang akan dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi atau perencanaan dan dibuat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Perencanaan jangka menengah adalah rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek adalah rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka menengah. Ada dua tipe utama rencana, yaitu rencana-rencana strategik atau strategic plans, dirancang memenuhi kebutuhan organisasi yang lebih luas, mengimplementasikan misi yang diberikan alasan khas keberadaan organisasi. Rencana-rencana operasional atau operational plans, penguraian lebih terperinci bagaimana rencana-rencana strategik akan dicapai. Ada dua tipe rencana operasional, yaitu rencana sekali pakai atau single use plan, dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan tidak digunakan lagi bila telah tercapai. Rencana tetap atau standing plans merupakan pendekatan-pendekatan standar untuk penanganan situasi-situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang. Faktor waktu dan perencanaan.
Cepat atau lambat waktu yang diperlukan bergantung pada faktor-faktor dalam proses perencanaan tersebut. Waktu dalam perencanaan hanyalah digunakan sebagai batasan untuk mencapai tujuan organisasi. Faktor waktu dalam perencanaan pada setiap tingkatan manajemen berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan manajemen akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam perencanaan. Pembagian periode perencanaan terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan tingkat waktu manajemen dan berdasarkan batasan waktu. Pembagian periode perencanaan berdasarkan tingkat manajemen adalah sebagai berikut. 1. Manajer puncak membuat rencana-rencana jangka panjang antara 2-5 tahun atau lebih. Contoh, rencana dalam menghadapi strategi persaingan perusahaan, rencana untuk menghasilkan suatu produk baru, dan lain sebagainya. 2. Manajer menengah membuat rencana-rencana jangka menengah antara beberapa bulan sampai 3 tahun. Contoh, rencana dalam memperbaiki atau meninjau kembali jadwal produksi dan koordinasi. Rencana untuk memanfaatkan para manajer lini pertama secara lebih baik, dan sebagainya. 3. Manajer lini pertama membuat rencana-rencana jangka pendek, bisa harian, bulanan, sampai 1 tahun. Contoh, rencana untuk mengimplementasikan kebijakan, penugasan kerja, dan metode kerja baru. Rencana untuk menaikkan efisiensi, dan lain-lain. Pembagian periode perencanaan berdasarkan batasan waktu adalah sebagai berikut. 1. Rencana jangka pendek atau short range plans mencakup berbagai rencana dari 1 hari sampai 1 tahun. 2. Rencana jangka menengah intermediate range plans mempunyai rentangan waktu antara beberapa bulan sampai 3 tahun. 3. Rencana jangka panjang long range plans meliputi kegiatan-kegiatan selama 2-5 tahun dengan beberapa rencana yang diproyeksikan 25 tahun atau lebih di masa yang akan mendatang. Perencanaan jangka panjang biasanya berkenaan dengan perencanaan strategik. Pengorganisasian. Pengertian. Pengorganisasian atau organizing adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, serta penetapan tugas dan wewenang seseorang, pendelegasian wewenang, serta seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan. Tujuan pengorganisasian: membantu koordinasi, memperlancar pengawasan, memaksimalkan manfaat spesialisasi, penghematan biaya, dan meningkatkan kerukunan hubungan antara manusia. Prinsip pengorganisasian. Prinsip otoritas, authority, hak untuk melakukan sesuatu, untuk membuat keputusan, dan untuk memerintahkan orang lain. Prinsip spesialisasi kerja, work specialization. Prinsip ini sering disebut sebagai prinsip pembagian kerja. Prinsip pendelegasian wewenang atau delegation, kekuatan untuk membuat keputusan. Prinsip rantai komando, chain of command, garis wewenang terus-menerus yang membentangi dari puncak manajemen ke level terendah dari karyawan dan menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa yang harus melapor. Prinsip rentang kendali, span of control, terkontrol secara efektif oleh atasan atau bos yang ditunjuk dapat menjadi atasan atau manajer. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan atau koordinasi. Faktor-faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi. 1. Strategi organisasi pencapaian tujuan. 2. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi output akan membedakan bentuk struktur organisasi. 3. Kemampuan dan cara berpikir para anggota serta kebutuhan mereka juga lingkungan sekitarnya perlu dipertimbangkan dalam penyusunan struktur perusahaan. 4. Besarnya organisasi dan satuan kerjanya mempengaruhi struktur organisasi. 4 aspek utama penyusunan struktur organisasi. 1.
Departementalisasi. 2. Pembagian kerja. 3. Koordinasi. 4. Rentang manajemen. Bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi lini, struktur organisasi lini dan staf, struktur organisasi fungsional, struktur organisasi lini dan fungsional, struktur organisasi matriks, dan struktur organisasi komite. Bagan organisasi formal. Bagan organisasi menggambarkan 5 aspek utama suatu struktur organisasi yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pembagian kerja. 2. Manajer dan bawahan atau rantai perintah. 3. Tipe pekerjaan yang dilaksanakan. 4. Pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. 5. Tingkat manajemen. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.